Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan memfasilitasi akses pembiayaan bagi kelompok tani jagung melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR tanpa agunan, guna mengakhiri kebergantungan petani pada tengkulak. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan bahwa pembiayaan tersebut disalurkan melalui kolaborasi dengan pihak bank dengan plafon pinjaman mencapai 100 juta rupiah tanpa jaminan bagi kelompok tani binaan. Kredit usaha rakyat atau KUR ini dapat diakses kelompok tani tanpa agunan dengan nilai maksimal 100 juta rupiah untuk mendukung kegiatan penanaman jagung tanpa tengkulak. Melalui skema tersebut, kelompok tani binaan diperkirakan dapat memperoleh keuntungan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah dalam satu periode tanam, selama 4 bulan setelah dikurangi biaya produksi dan cicilan pinjaman. Penyaluran pembiayaan bagi kelompok tani binaan telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk sekitar 440 kelompok tani di Sumedang dan 55 di Nagrek. Selain pembiayaan, Polda Jawa Barat juga mengatasi persoalan ketersediaan lahan dan bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau Perum Perhutani seluas 1.200 hektar. Polda Jawa Barat melakukan penanaman jagung serentak kuartal pertama 2026 pada lahan seluas sekitar 433 hektar di 23 Polres jajaran. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Gedung Serbaguna Polda Lampung. Rakor ini digelar untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik serta perayaan Hari Idul Fitri 1447 Hijriah di Provinsi Lampung. Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Polda Lampung melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Lampung. Berikut liputannya. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Rakor ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan masyarakat selama momentum Lebaran. Kapolda Lampung menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri merupakan operasi kemanusiaan berskala nasional yang membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Menurutnya, sinergi lintas sektoral menjadi kunci agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Lebaran dengan aman dan lancar. Dalam pemaparan rakor disebutkan sejumlah titik prioritas pengamanan, yaitu diantaranya 4 pelabuhan, 3 bandara, 15 stasiun, 16 terminal, ratusan objek wisata, serta ribuan masjid dan lokasi sholat Idul Fitri di wilayah Lampung. Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polda Lampung menyiapkan 77 pos pengamanan yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu, serta posko bencana. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 13 hingga 17 Maret, sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 24 hingga 28 Maret 2026. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Di informasi terakhir, pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono secara resmi menutup kegiatan latihan dasar bagi perwira dan bintara remaja di lingkungan Kepolisian Daerah Maluku Utara bertempat di Mako Brimob Polda Malut. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital Terrestrial 34 UHF. Saya Bribda Tawara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan salam presisi. Kapolda Maluku Utara secara resmi menutup kegiatan pelatihan dasar bintara dan perwira remaja bertempat di Mako Brimob Polda Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter serta kesiapan mental para bayangkara muda sebelum menjalankan tugas pengabdian di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Kapolda Maluku Utara menegaskan bahwa para perwira dan bintang remaja yang telah menyelesaikan latihan dasar diharapkan mampu mengemban amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dengan berakhirnya latihan dasar ini, para perwira dan bintara remaja diharapkan siap menjalankan tugas di berbagai wilayah di Maluku Utara, serta mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brikpol Dewi melapor untuk Polri TV.